remaja dan keluarga Katolik yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera dan damai Kristus beserta kita. Manusia begitu mudah mempergunakan nama Allah, termasuk dalam tindakan menipu orang lain. Yesus membongkar kepicikan pola pikir itu dengan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga. Tetapi dia yang mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa-Ku." Matius bab 7 ayat 21. Sekedar berteriak nama Allah supaya dilihat orang lain tidaklah berfaedah. Lebih bijaksana tekun mendengarkan dan melaksanakan di dalam hidup. Sudahkah kita melaksanakan hal itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengetahui isi hati kami. Jauhkanlah sikap munafik dari dalam diri kami ketika kami hanya menyebut nama-Mu, agar kami terlihat beriman. Semoga kami semakin bijaksana dalam hidup beriman, yaitu berdasarkan wadas sabda-Mu dan melakukan kehendak-Mu dengan hati gembira. Engkau Allah yang Esa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan
dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Remaja dan keluarga Katolik yang terkasih, Yesus menutup rangkaian pengajaran khotbah di bukit dengan pesan supaya para murid waspada terhadap segala bentuk kemunafikan. Iman kepada Kristus. Banyaknya kegiatan yang mengatasnamakan Tuhan, mengaku diri sebagai orang Katolik, bahkan sering memberikan renungan seperti saya, atau berbuat kebaikan dalam nama Yesus, belum menjadi jaminan masuk surga. Bukan juga mereka yang mengusir setan dan membuat banyak mukjizat demi namanya pasti jalannya ke surga tanpa hambatan. Bukan. Orang yang mendengarkan dan melakukan kehendak Allah, itulah yang dipuji bijaksana oleh Yesus sendiri. Pertama-tama, Dia meminta kita mendengarkan sabda Allah. Sudahkah kita mendengarkan sabdanya hari ini? Buka Alkitab di rumah, heningkan diri, dan mohonlah karunia Roh Kudus untuk menerangi hati dan budi kita. Bacalah perlahan-lahan dan resapkanlah sabda Allah dalam hati. Bangunlah rencana atau komitmen diri dan lakukanlah dengan setia. Maka sabda ini menjadi hidup dalam tindakan saya. Cara terbaik untuk mendengarkan sabdanya ialah melaksanakan sabda itu. Hal mendasar tentang kebijaksanaan dan kebodohan diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Perikop Injil Matius ini dapat kita terapkan juga dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk hidup keluarga.
Setiap keluarga yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya ialah keluarga yang bijaksana. Hidup keluarga itu punya ketahanan yang kokoh dan tidak akan rubuh ketika dilanda hujan, banjir, dan badai kehidupan. Sebaliknya, setiap keluarga yang tidak mendengarkan dan tidak melakukan sabda Allah, pastilah rubuh dan kerusakannya hebat. Keluarga Kudus Nazaret adalah keluarga yang mendasarkan seluruh hidup mereka pada pelaksanaan sabda Allah. Yusuf sesudah bangun dari tidur, dari mimpinya, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Matius bab 1 ayat 24. Demikian juga Maria. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu atau kehendakmu itu. Lukas bab 1 ayat 38. Dan Yesus sendiri mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes bab 4 ayat 34. Itulah buktinya bahwa keluarga Kudus Nazaret mendasarkan seluruh hidup mereka pada sabda Allah. Keluarga Katolik, mari kita mulai membangun keluarga kita atas dasar sabda Allah dan melaksanakannya sebagai pelita hidup keluarga kita. Iman kepada Yesus bukanlah sebuah wacana pengetahuan teologis yang tinggi, tetapi tidak dilaksanakan di dalam hidup, melainkan sebuah praksis yang sederhana berdasarkan pada sabda Allah tadi. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup dan kekal. Seluruh hidupmu adalah pelaksanaan kehendak Bapamu. Ajari keluarga kami untuk mendasarkan seluruh hidup pada sabda Allah dan setia melakukannya dalam perjuangan hidup sehari-hari. Semoga kami boleh menikmati sukacita surga bersamamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja dan keluarga Katolik yang ingin mendengarkan dan melakukan sabda Allah dalam hidup sehari-hari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.